Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim diakhirkan puasa Ramadan sebagai rukun yang kelima. Di beberapa riwayat diakhirkan adalah hajj. Maka di dalam hadis ini jelas bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun dari 5 pondasi. Mana wajah pendalilannya? Bunyal Islam. Islam itu asasnya 5. Karena dia adalah asas dan pondasi, maka perkara yang paling urgen. Maka di sini pendalilannya jelas, lafaz bunyal Islam ala khams. Bismillah. Bahwa dibangun Islam itu di atas 5 pondasi, menandakan 5 perkara ini adalah perkara yang wajib, fardu ain. Misalnya seperti itu. Ini wajah pendalilan. Dan kalimat di lafaz akhir wasiyam, di riwayat wasiyami Ramadan, maka ini pun menjadi pendalilan penjelas dari ayat kutiba alaikumu asyam. Maka dijelaskan di hadis bunyal Islam ala khams, disebutkan wasiyami Ramadan, menandakan bahwa yang diinginkan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Adapun pendalilan yang ketiga, al-ijma'. Apa makna al-ijma'? Al-ijma' barakallahu fikum, dia adalah sumber dasar pendalilan yang ketiga di dalam syariat Islamiyah. Setelah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma'. Lalu apa makna Al-Ijma'? Al-Ijma' adalah kesepakatan dari ulama kaum muslimin menyebutkan perkara hukum tertentu. Seperti di sini. Semua dari ulama kaum muslimin, mulai dari para sahabat, tabi'in, itba' tabi'in, para salaf, dan juga ulama until this time, sampai ulama zaman now yang hidup di zaman sekarang dari ahli sunnah, semuanya sepakat menyebutkan bahwa puasa itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Ini yang dinamakan dengan al-ijma'. Dan bekia soal, mana pendalilan bahwa ijma' adalah dalil? Nah, siapa yang menyebutkan? Mana yang pada ngantuk? Nggak ada yang ngantuk. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa ijma' adalah dalil? Ada? Silahkan, biar bisa minum. Bismillah. Ada yang menyebutkan di Al-Quran dan Sunnah? Di Al-Quran Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini poin pendalilannya. Barang siapa yang menyelisihi ucapan Nabi, ketentuan Nabi, seperti puasa Ramadan itu wajib, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini poin pendalilannya juga, dan mengikuti ucapan ijma' selain dari kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin mulai dari para sahabat, para ulamanya, tabi'in, itba'u tabi'in mengatakan puasa wajib Ramadan itu. Dan ulama di zaman now seperti yang sudah meninggal 4 imam, Ibnu Baz, Ibnul Utsaimin, Al-Albani, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, semuanya menyatakan puasa Ramadan wajib. Dan yang masih hidup seperti Syekh Saleh Fauzan rahimahullah, hafizahullah, dan para masyayikh yang lain menyatakan bahwa puasa Ramadan wajib. Maka ini makna al-ijma', sepakat. Pendalilannya dari Al-Quran tentang larangan dari menyelisihi ijma', wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan bagi mereka orang-orang yang tidak mengikuti ijma' kepada jalan yang sesat karena tidak mengikuti Rasul dan Allah dan ucapan kaum muslimin. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ijma' itu hukumnya diambil karena ucapan Allah tadi, menyelisihi Rasul dan menyelisihi ucapan yang disepakati kaum muslimin.
Maka jika ada seorang alim ulama yang mengatakan di zaman kontemporer ini kita harus memasukkan syariat Islam kepada perkara-perkara yang baru karena kita hidup di zaman yang berbeda dari zaman Nabi, maka Islam harus diedit, maka puasa Ramadan menurut saya tidak wajib. Maka di sini dia menyelisihi ijma kaum muslimin. Dari semenjak Nabi sampai this time tidak ada yang mengatakan puasa Ramadan itu sunnah ataupun mubah atau bahkan makruh atau bahkan haram, tidak ada. Maka itu yang diinginkan ijma. Dan yang menjadi pendalilan yang ketiga, setelah kita mengetahui ijma itu adalah dalil, baqiya dalil sunnah. Siapa yang mengatakan menyebutkan pendalilan ijma dari sunnah? Tadi ayat sudah jelas. Siapa yang menyebutkan dari sunnah? Hadis yang diriwayatkan ashabus sunan dari Ibnu Abbas, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah sepakat para ulama kaum muslimin dalam keadaan kesesatan. Maknanya jika mereka ijma bersepakat dari zaman Nabi sampai akhir zaman bahwa ini hukumnya haram, seperti zina haram, riba haram, dan puasa Ramadan wajib, salat berjamaah ataupun khilaf salat berjamaah, salat 5 waktu wajib, maka perkara-perkara yang ijma seperti ini adalah dalil. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah kaum muslimin jika sepakat tidak dalam keadaan kesesatan tetapi dalam keadaan kebenaran. Maka ijma dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan hadis yang kami sebutkan hadis yang sahih li ghairih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Maka inilah pendalilan puasa Ramadan yang mana dia itu adalah perkara yang wajib, dan pendalilannya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah dan juga dari Al-Ijma. Adapun Al-Ijma maka telah dinukilkan oleh para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan, seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa bahwa itu adalah ijma, dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Muslim itu adalah ijma, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid itu adalah ijma, dinukilkan oleh Ibnul Mundir di kitabnya Al-Ijma, dinukilkan juga oleh Ibnu Hazm di kitabnya Maratibil Ijma, dan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Fikih, dan begitupun An-Nawawi di Al-Majmu' dan banyak yang lainnya menukilkan para ulama, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathil Bari juga bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Selesai dari permasalahan puasa Ramadan hukumnya wajib dan wajah pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Sekarang kita masuk kepada tema kita, bahwa al-uqubah asyadidah liman taraka siyama Ramadan, the punishment, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah, setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan lafadznya kutiba alaikumus siyam, maka lafadz kutiba bimakna furidha, bimakna diwajibkan. Dan contoh yang lainnya seperti di Al-Quran Allah berfirman kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian melaksanakan qisas. Jika ada yang membunuh anak kita tanpa hujjah, maka diperintahkan kita untuk membunuh para pembunuh tersebut. Namun tentunya dikembalikan kepada Al-Hakim agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Dan begitupun kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian al-qital, maknanya jihad fisabilillah. Maka dari contoh ini pun kalimat kutiba telah Allah pergunakan selain di puasa Ramadan, kewajiban berkisos,
dan kewajiban berjihad juga dengan lafaz kutiba. Maka tidak ada keringanan bagi kaum muslimin untuk lari dari puasa Ramadan kecuali bagi mereka ashabul a'dzar, kecuali dari mereka orang-orang yang diberikan udzur oleh Allah Jalla wa Ala. Siapa mereka itu? Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, dari rahmat Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya, maka di saat dia mewajibkan di ayat yang lain kutiba alaikumus syiyam, maka diberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang mempunyai udzur di dalam ayat ini. Maka inilah hakikat agama Islam yang Allah mewajibkan perkara-perkara padanya digandengkan dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Ini dari kenikmatan ajaran Islam. Allah memerintahkan kewajiban kepada hambanya, namun dengan batas kemampuan. Maka oleh sebab itu, ayat ini pun masuk kepada perkara yang ma'ruf di qawaidil fiqhiyah, disebutkan al-masyaqqah tajlibu taisir. Kaidah di ilmi qawaidil fiqhiyah, al-masyaqqah tajlibu taisir, bahwa segala perkara fiqhiyah dan yang lainnya yang berhubungan dengan syariat, jika perkara itu memberatkan bagi kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah dan memberatkan dalam perkara tertentu, maka tajlibu taisir, diberikan rukhsah oleh Allah untuk dipermudah baginya. Maka ini beristidlal dengan keumuman ayat fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah berfirman, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian dalam beragama ini kemudahan, bukan mempersulit hamba-hambanya. Maka dari keagungan ajaran Islam yang kita bersyukur kepada Allah memeluknya, Allah mencintai hambanya, diwajibkan perkara atasnya, namun jika mempunyai udzur, Allah berikan udzur. Nikmat kita mempunyai Rabb Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak hukumnya veto. Wajib ya wajib, tidak bisa ditawar-tawar, tidak. Wajib puasa Ramadan, na'am. Namun jika dalam keadaan tertentu tidak mampu, diberikan rukhsah oleh Allah. Alhamdulillah kita mempunyai agama Islam, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah membuat syariat yang agung seperti ini. Maka segala perkara yang memberatkan hambanya tajlibu taisir, diberikan rukhsah untuk mempermudah. Mana pendalilannya? Ayat yang kami baca tadi. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Maka kita i'rab sedikit ayat ini. Faman kana, fa di sini fa fasihah. Man ismu syart, barang siapa, diartikan seperti itu. Faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian maridhan. Kenapa mansub maridhan? Khobar dari kana. Faman kana minkum maridhan au ala safarin, atau dalam keadaan safar yang melelahkan. Maka di dalam ayat ini disebutkan dengan fi'lu syart, dengan adawati syart man, dan jumlah yang setelahnya man kana minkum maridhan au ala safarin dinamakan jumlah asyartiyah. Maka barang siapa di antara kalian masuk kepadanya bulan Ramadan dan kalian